Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmir, perwakilan dari kelompok 1 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan tugas Citizen Project yang bertema Wawasan Nusantara. Apa itu Wawasan Nusantara? Pengertian wawasan Nusantara secara etimologi berasal dari bahasa Jawa, yaitu wawas yang berarti pandangan, nusa yang artinya kesatuan, kepulauan, dan antara yang berarti dua samudra. Jadi secara umum pengertian dari wawasan Nusantara adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara Asia dan Australia, juga dua samudra yaitu Hindia dan Pasifik. Berdasarkan TAP MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah demi tercapainya tujuan nasional. Pengertian wawasan Nusantara menurut beberapa ahli. Pertama, Profesor Wan Usman. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dalam segala aspek kehidupan yang beragam. Kedua, menurut Munajat dan Saputro 1981, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang saling berhubungan. Ketiga, menurut Sumarto tahun 2002, wawasan Nusantara merupakan nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan pada setiap strata di seluruh wilayah negara. Keempat, menurut Samsul Wahidin tahun 2010, wawasan Nusantara merupakan cara memahami, cara menghayati, cara bersikap, cara bertindak, cara berpikir, dan berperilaku bagi bangsa Indonesia sebagai hasil dari interaksi biologis. Dan yang terakhir, menurut Muhammad Pangabean tahun 1979, wawasan Nusantara merupakan doktrin politik bangsa Indonesia untuk mempertahankan kelangsungan hidup NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Fungsi wawasan Nusantara. Jika mengacu pada pengertian wawasan Nusantara, sebenarnya fungsi utama dari wawasan Nusantara adalah sebagai panduan, pedoman, acuan bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. Fungsi wawasan Nusantara sendiri terbagi lagi ke dalam 4 kategori, yaitu yang pertama, wawasan pertahanan dan keamanan nasional, mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia yang mencakup tanah air serta segenap wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, wawasan kewilayahan Indonesia, termasuk pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. Yang ketiga, wawasan pembangunan, dengan beberapa unsur di dalamnya seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan serta keamanan negara, ekonomi, dan sosial ekonomi. Dan yang terakhir adalah konsep ketahanan nasional. Konsep ketahanan sosial ini memegang peranan penting dalam merencanakan pembangunan, kewilayahan, serta pertahanan keamanan nasional. Asas wawasan Nusantara. Ada 5 asas wawasan Nusantara. Yang pertama, asas solidaritas. Nah, asas solidaritas ini dibentuk dari hubungan antar individu atau kelompok yang membentuk rasa kesetiakawanan serta rasa percaya. Nah, yang kedua, asas kejujuran. Nah, asas kejujuran merupakan salah satu hal yang penting di dalam wawasan Nusantara, karena ketika kita berpikir dan juga bertindak, kita memerlukan sikap jujur dalam melakukan tindakan. Yang ketiga, ada asas kesamaan tujuan, di mana kita sebagai warga negara Indonesia tentu harus memiliki tujuan yang sama dalam membangun Indonesia. Nah, yang keempat ada asas keadilan, di mana kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki hak dan juga keadilan yang sama di mata hukum, baik secara sosial, ideologi, hukum, dan juga ekonomi. Yang kelima, asas kerjasama, di mana kita juga memerlukan kerjasama dalam membangun Indonesia menuju negara yang lebih maju.
Implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara merupakan penerapan nyata wawasan Nusantara dengan cara berpikir, bersikap, bahkan berucap. Sikap cinta tanah air yang diwujudkan dengan adanya sikap yang lebih menitik beratkan pada kepentingan bangsa serta negara di atas kepentingan pribadi, golongan, serta agama. Contoh penerapan wawasan Nusantara dan tantangan yang dihadapi dalam perwujudannya di era sekarang. Yang pertama, implementasi di bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara di bidang ini dilakukan dengan membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air, serta melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan pada aparat yang berwenang. Yang kedua, implementasi di bidang politik. Implementasi wawasan Nusantara di bidang politik ini dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya oleh masyarakatnya. Yang ketiga, implementasi di bidang ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi terdapat pada pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Yang terakhir, implementasi di bidang sosial. Implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial berada pada saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air, mulai dari perbedaan suku, ras, agama, hingga budaya. Tantangan implementasi wawasan Nusantara di era modern. Tantangan yang akan dihadapi dalam implementasi wawasan Nusantara di era modern diantaranya: yang pertama, perkembangan pesat teknologi. Perkembangan teknologi serta perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas yang tentu saja menjadi tantangan tersendiri untuk wawasan Nusantara. Mengingat perkembangan ini dapat mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Yang kedua, kapitalisme. Kapitalisme merupakan suatu sistem ekonomi yang berdasarkan kepada hak milik swasta atas beragam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain, serta berkecimpung dalam aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingan sendiri serta mencapai laba untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat memberi peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional yang hanya dapat dilaksanakan oleh negara-negara maju dengan bottom-up planning. Sedangkan untuk negara berkembang dengan adanya keterbatasan kualitas sumber daya manusia sehingga diperlukan landasan operasional berupa GBHN. Selamat sore, dengan kakak siapa dari jurusan mana ya? Sore dengan Kak Nyimas dari jurusan agribisnis. Dengan saya sendiri, Undin Toto dari jurusan hukum. Dari Dinas Pelaksana dan juga Inggris. Nama saya Alvina Yandita dari jurusan Agroteknologi. Perkenalkan, nama saya Esi dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Kalau yang kakak tahu sendiri, wawasan Nusantara tuh kayak cara pandang kita gitu ya, terkait keberagaman, budaya, terkait Nusantara gitu lah, bangsa, agama, dan lain-lain sebagainya gitu. Sudut pandang kita lah gitu. Kalau menurut cara pandang saya sendiri, wawasan Nusantara itu adalah cara sikap atau pandangan kita mengenai tentang persatuan dan kesatuan bangsa dengan menyelenggarakan dari masyarakat dan negara. Menurut saya wawasan Nusantara itu bagaimana cara kita memandang dan juga menyikapi akan keberagaman yang ada di negara kita, negara Indonesia, baik dari adat istiadatnya, budayanya, maupun dari hukumnya, ya begitu menurut saya. Ini dari pandangan saya atau sudut pandang saya ya, wawasan Nusantara itu adalah cara pandang kita atau jati diri kita untuk melihat Indonesia itu seperti apa. Dan kita tahu Indonesia merupakan negara kepulauan yang mana banyak pulau-pulau. Dengan kita memahami wawasan Nusantara, dengan begitu kita paham apa Nusantara itu dan apa jati diri bangsa Indonesia. Menurut saya, wawasan Nusantara itu pemahaman kita mengenai segala aspek yang ada di Nusantara, yaitu NKRI meliputi budayanya, wilayahnya, kota, peraturan, suku, bahasa, adat, ya, segala sesuatu yang ada di NKRI atau Nusantara itu tersebut. Penting banget, apalagi kita sebagai mahasiswa gitu ya, kita sendiri di mahasiswa itu kan sebagai pelopor kepada masyarakat gitu. Tentunya sebelum kita terjun ke masyarakat, penting banget kita sebagai mahasiswa itu harus menanamkan jiwa ataupun pengetahuan terkait wawasan Nusantara itu sendiri. Nah, kalau menurut saya sendiri,
kita mempunyai peranan penting. Nah, yang pertama, mewujudkan persatuan bangsa. Yang kedua, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang ketiga, mewujudkan kepentingan nasional. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya Untuk penting nggak sih? Ya tentu saja wawasan Nusantara itu sangat penting untuk kita. Kalau tidak akan terjadi kedamaian. Kalau misalnya cara menjaganya, kita harus saling toleransi. Walaupun ada perbedaan, kita harus toleransi, kita harus saling menghargai, dan juga kita harus tahu bahwa persatuan dan kesatuan itu sangat penting. Kalau menurut saya itu penting, dan bagaimana caranya menjaga wawasan Nusantara itu dengan cara kita toleransi, kita gotong royong, kita bisa menjaga wawasan Nusantara dengan cara menghormati orang yang lebih tua, dan masih banyak lagi sebenarnya itu. Tapi yang menurut saya paling mudah untuk dilakukan oleh mahasiswa atau utamanya dari masyarakat luas. Menurut saya wawasan Nusantara penting dan cara menjaganya yang pertama itu toleransi, yang kedua itu menghargai pendapat, yang ketiga itu tidak sarkas, kemudian menggunakan teknologi dengan sebaik mungkin tanpa menghilangkan budaya-budaya yang baik. Kesimpulan yang dapat kita ambil, yang pertama, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dalam mengutamakan kesatuan bangsa. Kesimpulan kedua, fungsi wawasan Nusantara ada 4. Pertama, wawasan pertahanan dan keamanan nasional. Yang kedua, wawasan kewilayahan Indonesia. Yang ketiga, wawasan pembangunan. Dan yang keempat, konsep ketahanan nasional. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu bangsa Indonesia harus meningkatkan pemerintahannya dan berupaya mencegah faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa sedini mungkin, juga mengupayakan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Sekian dari video kami, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.